bersama saya dan Hai. Setelah menaklukkan Persia pada tahun 334 sebelum Masehi, seluruh wilayah Persia termasuk Mesir kuno jatuh ke tangan Raja Makedonia, Alexander the Great. Saat menginjakkan kakinya di salah satu wilayah di Mesir, Alexander takjub dengan budaya Mesir. Ia kemudian menamakan wilayah tersebut dengan namanya Alexandria dan ingin mendirikan perpustakaan di sana. Namun, ia meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi sebelum sempat mewujudkan impiannya. Setelah kematian Alexander, Mesir kemudian dipimpin oleh jenderalnya Ptolemy I pada tahun 304 sebelum Masehi. Saat Ptolemy I menjadi Firaun Mesir, Alexandria menjadi ibu kota Mesir kuno dan menjadi salah satu kota terkaya dan termaju di dunia pada saat itu dengan lalu lintas dagang yang sangat ramai. Ptolemy juga begitu berambisi untuk membangun perpustakaan raksasa yang mengandung segala buku. Ptolemy I kemudian memerintahkan Demetrius of Phalerum untuk melaksanakan ambisi tersebut. Setelah Ptolemy I meninggal, ia pun digantikan oleh anaknya, Ptolemy II pada tahun 283 sebelum Masehi. Di eranya, perpustakaan Alexandria berkembang pesat. Kerajaan saat itu sedang kaya raya. Raja bahkan memberikan uang yang besar kepada orang-orang untuk mencari buku ke seluruh penjuru dunia. Apapun jenis bukunya, siapapun pengarangnya, dan berapapun harganya, semua dibeli dan dibawa ke perpustakaan Alexandria. Kerajaan juga memberikan fasilitas yang luar biasa melimpah untuk para sarjana di perpustakaan Alexandria, seperti memberikan tempat tinggal gratis, makanan, pembebasan pajak, dan gaji yang fantastis. Di masa Ptolemy III, kerajaan juga mewajibkan semua kapal yang berlabuh di pelabuhan Alexandria untuk menyerahkan bukunya ke perpustakaan. Pihak perpustakaan kemudian menyalin buku tersebut dan menyerahkan salinannya kembali ke kapal dan buku asli disimpan di perpustakaan. Banyaknya kapal lalu lalang di pelabuhan Alexandria membuat koleksi buku jadi semakin banyak dan diperkirakan mencapai 500.000 gulungan papirus. Namun hebatnya, perpustakaan Alexandria sangat terorganisir dan tertata rapi. Dalam kompleks museum, perpustakaan terbagi menjadi beberapa bagian dengan fungsi yang berbeda-beda. Terdapat ruangan untuk gulungan-gulungan buku, ruang makan, ruang pertemuan, taman, ruang belajar, hingga kebun binatang. Di ruang utama perpustakaan terdapat rak gulungan buku yang dipisah berdasarkan subjek. Di atas rak terdapat tulisan yang bermakna The Place of the Cure of the Soul. Banyaknya gulungan buku hingga mencapai ratusan ribu, pasti susah untuk mencari di mana letak buku dan informasi terkait. Tapi tenang, saat itu sudah terdapat katalog buku yang disebut Pinakes yang diciptakan oleh sarjana Callimachus. Katalog terdiri dari beberapa seksi informasi seperti informasi nama buku, genre buku, nama penulis dan biografi singkatnya, dan seksi-seksi lainnya yang kemudian menjadikan perpustakaan Alexandria luar biasa terorganisir layaknya perpustakaan modern saat ini. Pada masanya, perpustakaan Alexandria menjadi sangat masyhur seantero dunia kuno dan menjadi tempat belajar dan meneliti tokoh terkenal seperti Euclid, sang bapak geometri, hingga Archimedes juga menemukan sekrup Archimedes saat berada di Alexandria dan tokoh-tokoh hebat lainnya. Setelah masa kejayaannya, dinasti Ptolemaic mulai tidak stabil, begitu juga dengan perpustakaan Alexandria. Saat berkuasanya Ptolemy VIII pada tahun 169 sebelum Masehi, terjadi ketidakstabilan internal dan perpustakaan Alexandria perlahan mundur perkembangannya. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Julius Caesar terkepung dan membakar perahu Mesir dan membuat pelabuhan terbakar hebat dan api merambat hingga ke kota dan membakar perpustakaan Alexandria. Sekitar 40.000 gulungan buku hangus terbakar. Walau masih berdiri setelah peristiwa kebakaran, sebagian perpustakaan hancur lebur dan tak seperti sebelumnya. Kemerosotan Alexandria makin menjadi. Saat Mesir jatuh ke tangan Roma pada tahun 30 sebelum Masehi, perpustakaan berada di ujung tanduk eksistensinya. Roma tidak menggelontorkan dana besar untuk perpustakaan Alexandria. Kota Alexandria juga tidak lagi sekaya dulu. Pada tahun 272 Masehi, Kaisar Aurelian membawa pasukan untuk berperang merebut kembali Alexandria dari kerajaan Palmyra. Saat pertempuran, pasukan Aurelian membakar dan meluluh lantakkan Bruchion Quarter di mana perpustakaan Alexandria terletak. Sejak itu, tidak ada lagi perpustakaan Alexandria. Terbakar dan hancurnya perpustakaan Alexandria berarti hilangnya banyak pengetahuan dari muka bumi.
ada orang hebat yang ikut hilang dari sejarah bersama dengan terbakarnya perpustakaan. Bayangkan, ada ribuan penemuan besar dan pengetahuan maha besar atau peristiwa maha dahsyat yang hilang dari sejarah umat manusia karena terbakarnya perpustakaan Alexandria. Okay, thank you guys for watching. See you later.